Halo rakyat bumi, kembali lagi bersama Sarjana Ngayal. Kali ini Sarjana Ngayal akan menjauh dari perkotaan sejenak, akan bergabung dengan suku pedalaman dengan cara merangkum alur cerita dari Apokalipto yang rilis tahun 2006. Film ini berlatar belakang abad ke-16, di mana sebagian orang belum mengenal agama, Tuhan, TikTok, Alfamart, dan Tsubasi. Film ini menceritakan tentang suku pedalaman yang hidup damai dan tentram, kemudian diuji oleh suku yang berkuasa dan jahil, di mana mereka menangkap orang-orang dari suku tersebut. Dengan tujuan orang-orang yang ditangkap dari suku tersebut akan dikorbankan menjadi tumbal. Mereka meyakini agar orang-orang dari sukunya dijauhi dari mara bahaya, bencana, dan kesialan. Entah kepercayaan apa yang dianutnya. Tapi ada satu kawanan yang membuat tentara perang dari suku jahil kewalahan, bahkan sebagian dari mereka merasa ketakutan karena pria itu sangat sulit dilumpuhkan. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke ceritanya. Film ini memperlihatkan awal abad ke-16 di hutan Amerika Tengah. Di awal cerita, kita melihat cara bertahan hidup orang-orang suku pedalaman. Itu adalah Jaguar dan sang ayah Flynn, temannya Blun dan rekannya yang lain sedang berburu. Kita anggap mereka dari suku Dudung. Terlihat keceriaan antara mereka saat Jaguar memberikan titip asli buruannya kepada Blun yang tak mungkin punya keturunan. Mereka mengatakan itu adalah penangkal yang ampuh, tapi bohong. Flynn yang kesian melihat Blun diolok-olok memberikan daun berwarna merah kepadanya sebagai penangkal yang ampuh. Saat itu, dengan bermodalkan pendengaran dan hati yang peka, Jaguar merasakan ada seseorang di dalam hutan. Benar saja, itu adalah kelompok dari suku Dadang. Mereka hanya numpang lewat ingin mencari pemukiman baru karena pemukiman sebelumnya telah dijajah oleh suku Holkanes. Mereka bertukar makanan lalu pergi. Jaguar sebenarnya ingin mengetahui cerita dari suku Dadang lebih lanjut, tapi sang ayah melarangnya. Karena jangan sampai Jaguar merasakan ketakutan yang telah mereka rasakan. Karena rasa takut adalah penyakit yang tidak boleh dibawa ke pemukimannya. Dalam kata lain, jangan sampai orang-orang di pemukimannya mengetahui berita buruk ini. Sampai di pemukiman, mereka membagi makanannya kepada rekan-rekan yang lain. Sedangkan Blun diburu oleh mertuanya untuk melakukan cikidi papau agar mendapat keturunan karena ia tak sabar ingin mempunyai cucu. Dengan bermodalkan daun merah yang diberikan oleh Flynn, Blun siap beraksi. Mertua yang harmonis. Tak lama kemudian, Blun berteriak keluar karena merasakan panas di burung puyuhnya. Begitupun dengan sang istri yang merasakan panas pada pulau samuderanya. Ternyata daun yang diberikan Flynn hanyalah omong kosong. Bercandanya nggak seru, bangsat. Oh ya, untuk Jaguar ia mempunyai putra kecil yang bernama Turtles dan istri Stephen yang sedang hamil. Malam hari mereka senantiasa mendengarkan sejarah dari para tertua untuk memperkuat rasa kekeluargaan. Singkat cerita, pagi hari telah datang. Kita berfokus pada Jaguar di mana pagi ini tidak akan seindah pagi-pagi sebelumnya. Di sisi lain, suku Alkanes yang dipimpin oleh Zero, putra Nyakat dengan anggotanya Mid dan anggota yang lain siap menyerang. Saat terjadi kekacauan, langkah pertama yang diambil Jaguar adalah menyelamatkan istri dan putranya. Dengan bermodalkan akar panjang, Jaguar menurunkan istrinya ke dalam sumur yang kosong yang ada di belakang. Pada akhirnya aksinya disadari oleh pihak musuh. Tapi untunglah suku Purut itu berhasil dilumpuhkan. Untuk selanjutnya, Jaguar mengikatkan akar itu kepada pohon untuk bekal istrinya naik nanti. Kemudian dia kembali ke barisan perang untuk mempertahankan kebenaran dan tanah kelahirannya.
Pada akhirnya, karena kalah jumlah pasukan tempur dan amunisi perang, semua suku Dadang telah berhasil disekap oleh suku Alkanes. Dan Jaguar harus menyaksikan adegan menyedihkan di mana sang ayah dibunuh di depan mata kepalanya sendiri oleh salah satu prajurit Alkanes yang memiliki dendam kepadanya. Wow. Masa. Kemudian mereka diikat sejajar menggunakan bambu panjang. Saat itu Jaguar memikirkan bagaimana nasib istrinya dan si buah hati nanti. Dia selalu menatap pada sumur tempat istrinya berada, sehingga itu menimbulkan kecurigaan salah satu prajurit Alkanes. Kecurigaannya bertambah setelah melihat akar panjang yang mengarah ke dasar sumur. Untuk memastikan tidak adanya seseorang, dia melemparkan batu ke dalam sumur tersebut, yang membuat kaki Turtle terluka. Dan harapan untuk naik telah hilang saat dia memutuskan akar itu. Kemudian para pria, wanita muda, dan dewasa diarak menuju pemukiman suku Alkanes. Sebagian dari mereka adalah suku Dadang yang berhasil dicegat dari pelarian. Sementara itu, jasad-jasad bergelimpangan anak-anak kecil ditelantarkan, sedangkan gubuk mereka telah dibakar. Bagi mereka yang sekarat akan merasakan penderitaan panjang selama perjalanan. Sedangkan sebagian dari mereka menikmati penderitaan yang dirasakan oleh tawanan. Dan sadisnya, Meat membuang satu tawanan yang terluka parah ke dalam jurang. Akhirnya kelancangan itu ditantang oleh pemimpinnya Zero karena mengurangi jumlah tawanan. Di sisi lain, Steven menggunakan ilmu kedokteran alam untuk menjahit kaki Alcrest yang terluka. Saat beristirahat, Zero memberikan penghargaan kepada anaknya dan dinyatakan bergabung dengan prajurit perang karena telah beraksi cemerlang di aksi pertamanya ini. Setelah perjalanan panjang, mereka melewati pemukiman tandus dengan penduduk telah tewas bergelimpangan karena wabah penyakit yang mematikan. Yang tersisa anak kecil yang menangisi jasad ibunya. Saat dia mendekati barisan mereka, salah satu prajurit Alkanes mengusilnya memakai kayu dengan pukulan kasar. Saat itu dia mengutuk kaum Alkanes. Dia menatap Jaguar dengan tatapan kosong dan meramalkan malapetaka akan menimpa suku Alkanes. Dia memberi peringatan mengatakan, seorang pria membawa kegelapan malam dan seekor jaguar terlahir kembali dari lumpur dan bumi, akan menggelapkan langit dan mencakar kamu. Kemudian dia mengatakan, pria itu ada di antara kalian sekarang. Sedangkan mereka terus berjalan mengiring tawanan, dan sampailah mereka memasuki pemukiman suku Alkanes. Kemenangan awal yang terlihat dibuat buruh dikejar paksa memecahkan batu kapur tanpa pelindung. Mereka merasakan kapur-kapur panas memasuki tubuh kemudian tewas perlahan-lahan. Di sisi lain, orang yang lanjut usia berpenyakit tinggal di pinggir perumahan tidak mendapat perhatian sama sekali. Sedangkan anak-anak bermain di lembah-lembah yang kotor. Sampai di sana, tawanan pria dan wanita dipisahkan, yang wanita dijual untuk dijadikan budak. Bagi yang sudah tua tak ada yang membeli, mereka dibebaskan, dibiarkan berkelana kebingungan di tempat itu. Sedangkan tawanan pria, badan mereka dilumuri oleh cat berwarna biru, lalu diarak melewati lorong-lorong batu. Kemudian dibawa ke hadapan sang raja yang telah menunggu di atas kursi kerajaannya. Bersama Kang Bantai dan Bah Dukun yang membacakan mantra. Disinilah kehidupan mereka akan berakhir, di mana kepala mereka akan dipenggal menjadi tumbal persembahan untuk kepercayaan mereka. Mereka mempercayai itu dilakukan agar kaumnya tetap makmur dan sentosa. Kang Bantai dengan daki ketek yang luar biasa memulai pidatonya, kemudian membantai korban pertamanya. Di mana jantung mereka dikeluarkan, kemudian kepala mereka dipenggal lalu dilempar ke bawah melalui anak tangga. Setelah beberapa korban dipenggal, sampailah giliran Jaguar. Saat itulah matahari tertutup, siang menjadi gelap seperti malam. Mereka pun berpendapat itu adalah petanda kesirikannya telah merasa cukup dengan tumbal-tumbal yang telah mereka berikan.
dari itu, mereka meminta Zero membuang tawanan yang tersisa. Zero membawa mereka ke halaman belakang pemukiman dengan tujuan membunuh para tawanan yang tersisa dalam bentuk hiburan, di mana mereka disuruh berlari menuju hutan yang ada di balik ladang jagung. Jika berhasil, maka mereka bisa pulang. Tapi tak semudah yang dibayangkan. Zero menyuruh putranya menunggu di garis akhir dengan senjata, sedangkan Zero dan prajuritnya akan menghujani mereka dengan anak panah dan tombak. Jika mereka tertusuk dan sekarat, maka putra Zero akan menghabisinya. Lun orang pertama gagal dalam pelarian. Saatnya giliran Jaguar. Jaguar yang cerdas berlari dengan cara berpindah-pindah dari kiri ke kanan. Itu membuat Zero dan prajuritnya merasa kesulitan. Pada akhirnya, Jaguar berhasil dilumpuhkan saat mendekati garis akhir. Saat Kat ingin menghabisinya, Blan yang masih sadar mencoba membantunya dari belakang. Akhirnya dia sendirilah yang terbunuh. Saat Kat ingin menghampirinya, dia menusuk Kat dengan ujung anak panah di tubuhnya yang telah dipatahkan. Jaguar mencabut anak panah yang tersisa lalu berlari secepat mungkin menuju hutan. Zero menggerakkan semua prajuritnya mengejar Jaguar dengan rasa dendam dan kebencian. Sedangkan Jaguar telah sampai di lembah ribuan jasad manusia tanpa kepala, lalu memasuki hutan pertamanya. Jaguar terus berlari lalu bersembunyi di atas pohon. Itu berhasil mengelabui rombongan Zero yang mengejarnya. Masalahnya, darah luka Jaguar menetes mengenai salah satu punggung prajurit Zero. Suasana semakin kacau. Ternyata pohon yang ditempati Jaguar ada seekor panter yang sedang menyusui di atasnya. Sedangkan Zero menghentikan pengejaran karena kehilangan jejak, sehingga salah satu dari mereka melihat darah di punggung rekannya. Mereka memutuskan berbalik dan melihat ke atas. Bertepatan mereka berselisihan dengan Jaguar yang berlari ketakutan dikejar panter. Satu anggota Zero mengejar Jaguar dan memotong jalan Jaguar dari belakang. Akhirnya dia menjadi target sasaran panter hingga tewas. Mulai dari sini, salah satu prajurit Zero teringat ramalan anak kecil yang telah ditindas saat melewati pemukiman tandus kemarin, di mana dia telah menyaksikannya. Dia telah melihat siang menjadi gelap seperti malam sebelumnya, dan sekarang dia menyaksikan Jaguar berlari bersama Jaguar sesungguhnya lalu mencakar salah satu dari mereka. Dia memperingati untuk menghentikan pengejaran. Tapi Zero tetap ingin membalaskan dendam kematian sang anak, bahkan dia bersumpah akan menguliti Jaguar kemudian dijadikan jaket dan sempaknya. Mereka melanjutkan pengejaran. Pelarian yang begitu panjang hingga larut malam, dan Zero terus melakukan pengejaran tanpa henti, bahkan sampai hari berikutnya. Di pagi itu mereka menyadari jarak Jaguar sangat dekat dengan mereka. Setelah salah satu dari mereka melihat cat biru di tubuh Jaguar menempel di pohon. Saat itu, satu prajurit Zero berkurang setelah ular berbisa menggigitnya. Zero terus melanjutkan pengejaran. Busur panah dan tombak kembali menghujani Jaguar. Pada akhirnya Jaguar sampai di gerbang awal memasuki tanah kelahirannya. Tidak punya pilihan lain, Jaguar pun melompati air terjun yang berasakan bebatuan itu. Dan selamat. Jaguar pun mulai meneriaki kawanan Zero dan mengatakan ini adalah tanah kelahirannya. Saat itu salah satu prajurit Zero merasa tidak mungkin dan mengajak mereka semua untuk berbalik. Zero pun murka mendengar perkataannya, lalu membunuhnya. Kemudian Zero memerintahkan semuanya untuk melompat. Itu menyebabkan sebagian prajurit Zero tewas kena pendaratan yang kurang bagus. Zero melanjutkan pengejaran dengan pasukan yang tersisa.
Sementara itu, Jaguar ingin melakukan perlawanan karena tak ada tempat lari dan ini adalah tanah kelahirannya yang harus dipertahankan. Di sisi lain, sang istri mencari cara agar bisa keluar dari tempat itu, tapi selalu gagal. Sedangkan Jaguar mulai berbalik lalu melemparkan sarang tawon pada kawanan Zero. Lalu Jaguar mengambil beberapa duri diberi racun yang diambil dari tubuh katak panah yang beracun mampu membunuh dalam waktu 10 menit. Kemudian menempelkan lumpur yang ada di tubuhnya pada pohon. Lalu berlari dengan cara melingkar untuk mengelabui pihak musuh kemudian bersembunyi di tempat sebelumnya. Zero yang sampai di sana berlari mengikuti lumpur yang telah ditinggalkan oleh Jaguar. Jaguar berhasil melumpuhkan satu musuh yang ada di barisan belakang. Saat itu Jaguar ingin mengambil senjata musuh yang telah tewas dan bertemu dengan satu prajurit Zero yang berbalik setelah mendengar teriakan kematian rekannya. Dan terjadilah perkelahian yang begitu epik menewaskan prajurit Zero berikutnya. Dan masalahnya hari pun mulai hujan. Itu membuat Jaguar mengkhawatirkan istri dan si buah hati yang terjebak di dalam sumur. Jaguar bergegas menuju pemukimannya. Sedangkan Zero yang berlari melingkar melihat dua orang prajuritnya telah bergelimpangan. Zero pun bergegas menuju pemukiman Jaguar. Singkat cerita, Jaguar menghampiri istrinya dan melihat istrinya telah berada dalam genangan air yang mengisi sumur itu. Dan masalah selanjutnya, perutnya mulai sakit dan ingin melahirkan. Dengan cepat Zero sampai di sana yang mengharuskan Jaguar untuk lari, hingga anak panah Zero mengenai dadanya. Zero pun mendekat berniat akan memiliki Jaguar. Tanpa disadari dia menginjak jebakan yang telah dipersiapkan. Dan almarhum. Pengejaran Zero pun dilanjutkan oleh prajuritnya yang telah sampai di sana. Jaguar yang terus berlari telah sampai di ujung pelarian di pesisir laut ujung hutan. Saat prajurit Zero sampai di sana, mereka sama-sama tertegun melihat kedatangan orang-orang yang sedang menyebarkan suatu ajaran keagamaan. Dua orang prajurit Zero menghampiri orang tersebut. Mungkin mereka akan dibawa atau diberi pencerahan. Sementara Jaguar memutuskan berbalik menghampiri sang istri yang telah mengendong dedek bayi. Di ending, Zero bersama istri dan si buah hati selamat. Mereka melihat kapal besar milik orang tadi. Istrinya bertanya untuk hidup mereka selanjutnya. Jaguar memutuskan menyusuri hutan mencari pemukiman baru. Selesai. Oke, itu saja. Sepertinya sudah cukup jelas. Untuk dua anggota Zero yang selamat, mereka telah mendapatkan kepercayaan baru setelah bertemu orang-orang yang sedang menyebarkan ajaran agama. Dan seperti sebelumnya, film ini tentang awal abad 16, masih kebanyakan orang yang belum mengenal agama, Tuhan, YouTube, Alfamart, dan Tsubasa. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.